Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semangat pagi, tetap semangat belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar materi tema 4, subtema pertama dan pembelajaran kedua. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini meliputi: pertama, bagaimana sistem peredaran darah pada burung. Kedua, organ peredaran darah burung. Ketiga, fungsi organ peredaran darah burung. Yuk simak baik-baik ya penjelasan materinya. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibagi dua bagian. Ada peredaran darah terbuka dan tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh sistem peredaran darah terbuka terdapat pada cacing dan serangga seperti belalang. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata. Contohnya katak, ikan, reptil, dan burung. Nah, pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Pada peredaran darah kecil, darah yang kaya karbon dioksida di dalam bilik kanan dipompa jantung menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepas dan oksigen diikat. Kemudian, darah di paru-paru yang sudah kaya oksigen kembali ke jantung melalui serambi kiri. Pada peredaran darah besar, darah kaya oksigen di dalam bilik kiri dipompa jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Di sel-sel tubuh, oksigen dibebaskan dan karbon dioksida diikat. Selanjutnya, darah yang kaya karbon dioksida mengalir melalui pembuluh vena menuju serambi kanan dan masuk bilik kanan. Sekarang, yuk kita pelajari organ-organ peredaran darah pada burung beserta fungsinya. Yang pertama, jantung. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ternyata, jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Jantung pada burung berfungsi untuk memompa darah agar darah beredar ke seluruh tubuh. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada atrium serambi kanan, atrium serambi kiri, ventrikel bilik kanan, dan ventrikel bilik kiri. Yang pertama, serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kedua, serambi kiri. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Yang ketiga, bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Keempat, bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah pada burung terdiri dari sebagai berikut. Pertama, arteri. Pembuluh darah arteri berfungsi membawa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Kedua, arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis yang membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian vena. Pembuluh darah vena berfungsi membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Vena pulmonalis. Vena pulmonalis yang membawa darah bersih dari paru-paru ke jantung. Pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler menjadi penghubung antara cabang pembuluh nadi dan pembuluh balik yang terkecil ke sel-sel tubuh. Kemudian yang ketiga, paru-paru.
Paru-paru burung berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru burung mirip dengan hewan mamalia lainnya. Nah, demikian tadi penjelasan materi sistem peredaran darah pada burung. Semoga materi yang kakak sampaikan bisa bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.